Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan teman-teman saya, sehingga dapat mempresentasikan hasil PPT yang telah kami buat. Pertama, perkenalkan, nama saya Natasha Dewinta, beserta dua teman saya, yaitu Trisya Linda dan Vina Puspita. Jadi di sini ada tentang definisi dan klasifikasi aset. Aset itu didefinisikan sebagai sumber daya yang mempunyai potensi memberikan manfaat ekonomis pada perusahaan pada masa-masa mendatang. Sumber daya yang mampu memberikan aliran kas masuk atau kemampuan mengurangi kas keluar bisa disebut sebagai aset. Sumber daya tersebut bisa diakui sebagai aset apabila perusahaan memperoleh hak penggunaan aset tersebut sebagai hasil transaksi atau pertukaran pada masa lalu. Manfaat ekonomis masa mendatang bisa diukur, dikuantifikasikan dengan tingkat ketepatan yang memadai. Lalu di sini ada jenis-jenis aset, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada aset lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat dijadikan uang dalam waktu yang singkat dalam kurun waktu dari 1 tahun yang terdiri dari kas, rekening giro, piutang usaha, persediaan, wesel, dan lain sebagainya. Yang kedua ada aset tetap. Setiap perusahaan punya harta atau aset untuk mendukung kegiatan usahanya. Di antaranya yaitu aset tetap. Aset tetap dibagi menjadi dua golongan, yaitu aset tetap berwujud, aset tidak berwujud. Aset tetap merupakan aset jangka panjang atau aset relatif permanen. Mereka merupakan aset berwujud atau tangible assets karena ada secara fisik. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, untuk slide selanjutnya saya Vina Puspita yang akan melanjutkan. Definisi dan klasifikasi kewajiban. Menurut Sumarso, kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan sesuatu pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan perusahaan karena tindakan atau transaksi sebelumnya. Pertama, keadaan yang dapat menimbulkan kewajiban. Kohler menyatakan bahwa utang adalah suatu jumlah yang harus dibayar dalam bentuk uang, barang, atau jasa, khususnya utang yang memiliki kriteria sebagai berikut. Ada terjadi atau telah terjadi, terjadi pada suatu saat tertentu di masa mendatang, lalu terjadi karena tidak dilaksanakannya suatu tindakan di masa yang akan datang. 2. Klasifikasi kewajiban. Pengklasifikasian kewajiban dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek. Kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aset lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya dan harus segera dilunasi dalam waktu 1 tahun. Jenis-jenis kewajiban lancar adalah kewajiban lancar adalah utang usaha dan utang wesel, utang upah, utang pajak penghasilan karyawan, utang jaminan, utang bunga, pendapatan diterima di muka, utang pajak penjualan, dan kewajiban kontingensi. Kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban perusahaan yang jatuh temponya lebih dari 1 periode akuntansi yang akan dilunasi menggunakan sumber-sumber yang bukan digolongkan sebagai aset lancar. Utang jangka panjang ini umumnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana dalam merealisasikan rencana-rencana strategis perusahaan, misalnya penambahan modal, penambahan kerja permanen, perluasan pabrik, akuisisi, afiliasi, pelunasan utang jangka panjang lain yang segera jatuh tempo, dan lain-lain. Untuk utang obligasi. Utang obligasi adalah surat utang yang berisikan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan dan disertai dengan pembayaran bunga secara berkala dengan jumlah yang telah ditentukan. 1. Karakteristik utang obligasi.
Untuk memperoleh sejumlah besar dana jangka panjang, perusahaan atau perseroan pada umumnya memiliki dua sumber alternatif pembiayaan, yaitu dengan cara menerbitkan saham atau equity financing atau menerbitkan obligasi debt financing. Dari sisi debitur, pendanaan atau pembiayaan dengan cara menerbitkan obligasi memiliki beberapa keuntungan dibanding dengan menerbitkan saham. Beberapa keuntungan tersebut diantaranya, yang pertama, kreditur atau bondholders tidaklah memiliki hak suara seperti halnya pemegang saham biasa, sehingga pemilik perusahaan tetap memiliki kendali penuh atas perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, beban bunga yang dibayarkan atas utang obligasi dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Dengan kata lain, beban bunga akan mengurangi laba bersih yang pada akhirnya memperkecil pajak laba perusahaan. Sedangkan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Yang C atau yang ketiga, menghasilkan laba per lembar saham biasa yang lebih besar karena jika pendanaan dilakukan dengan cara menerbitkan saham biasa, maka jumlah lembar saham biasa yang beredar akan menjadi bertambah dan oleh sebab itu laba lembar saham biasa akan menjadi lebih kecil meskipun beban bunga obligasi mengurangi laba bersih atau laba per lembar saham biasa dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Yang D atau yang keempat, hutang hipotek. Utang hipotek adalah suatu jenis pinjaman atau utang jangka panjang dengan jaminan benda-benda tidak bergerak. Yang terakhir yaitu pengertian ekuitas. PSAK nomor 21, Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2022, menyatakan bahwa ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Tujuan penyajian ekuitas Tujuan lainnya adalah menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemilik dalam sebuah korporasi biasanya disebutkan ekuitas pemegang saham, investasi pemegang saham, atau modal saja. Dalam neraca korporasi, seksi ekuitas pemegang saham melaporkan jumlah total dan dari dua sumber utama ekuitas pemegang. Sumber pertama adalah modal yang disetorkan kepada pemegang saham, yang dinamakan dengan modal disetor, modal setoran dan laba ditahan. Laba ditahan pada dasarnya adalah terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Seperti juga modal setoran, laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset bukan hak atas jenis aset tertentu. Dengan demikian, untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan dengan modal setoran. Perbedaan antara dua bagian elemen ekuitas pemegang sangat penting. Dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya melaba sehingga laba ditahan harus selalu dipisahkan menjadi modal setahun meskipun jumlah akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Pembedaan ini juga penting secara yuridis karena modal setoran merupakan dana besar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.